kami persilakan duduk kembali. Undangan yang berbahagia untuk mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama seraya bermunajat kepadanya. Mohon mengimami Bapak Haji Muhammad Sarjana Pendidikan Islam Magister Agama, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya dzal jalali wa ikram. Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan hadirat-Mu ya Allah atas nikmat dan karunia yang didatar kepada kami. Terutama pada hari ini ya Allah, bersyukur kami kepadamu, kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ketua DPD RI dan juga Bapak Bustomi dan juga warga masyarakat pemerintahan Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu rasa syukur ini ya Allah, berikanlah nikmat yang lebih banyak kepada warga negara kami Indonesia dan khususnya kepada pemerintahan Kabupaten Waikanan dan juga pemerintahan Kabupaten Waikanan dan rakyatnya, sehingga menjadi makmur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, kami mohon ya Allah, atas acara ini mudah-mudahan Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan kemudahan, sehingga kami bisa menerima apa yang menjadi fokus daripada materi pada hari ini, sehingga menjadi cita-cita kami ya Allah. Mudah-mudahan pemerintahan kami ini bersih dari korupsi ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, khususnya pada hari yang hadir ya Allah. Jadikanlah kami wasilah untuk berusaha memohon kepadamu ya Allah, agar negara dan bangsa ini menjadi negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam naungan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon, menyembah dan mohon pertolongan. Jam'an marhum wa tafarraqana ba'da min fadlika rabbul maghfur ya Allah ya arhamar rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, akan kita dengarkan bersama sambutan pejabat sementara Bupati Waikanan Bapak Insinyur Mulyadi Ihsan MP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Tabi pun. Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Insinyur Haji AA Lanyala Mahmud Mataliti. Yang saya hormati, hadir pula di sini Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Bapak Haji Bustami Zainuddin SPD. Hadir juga Wakil Ketua Kelompok DPD RI Bapak Dr. Andes Ahmad Basian. Yang saya hormati, hadir juga di sini Senator Provinsi Lampung Ibu Dr. Jihan Nurlela. Hadir juga Ketua Komite 1 DPD RI Bapak Fahrul Rozi. Demikian juga yang saya hormati anggota Komite 1 DPD RI Ibu Jialika Maharani. Yang saya hormati Ketua KPK RI yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Satuan Tugas Pencegahan Wilayah 4 Bapak Nana Mulyana beserta Bapak Alfi Rahman. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Waikanan, Ketua DPRD Waikanan, yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Waikanan, yang saya hormati Sekda, staf ahli, para asisten, inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Dinas, bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menghadiri kunjungan kerja Bapak Ketua DPD RI dan Ketua KPK bersama pemerintah Kabupaten Waikanan dalam keadaan sehat walafiat.
Teriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah atas nama pribadi, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Waikanan, saya mengucapkan selamat datang kepada segenap jajaran DPD RI, Ketua KPK RI yang dalam hal ini diwakili oleh Kasatgas Pencegahan Wilayah 4, dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian dapat memberikan makna guna mendukung pembangunan di Kabupaten Waikanan. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, Kabupaten Waikanan ini adalah salah satu dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999, tanggal 20 April 1999. Luasnya kurang lebih 3.920 km persegi. Tentunya di usia yang 21 tahun tersebut sudah banyak capaian yang diperoleh oleh Kabupaten Waikanan. Melihat sisi letak Kabupaten Waikanan, dia berada di wilayah barat utara Provinsi Lampung. Nah, ini juga menjadi perhatian bahwa Waikanan dilintasi oleh lintas tengah Sumatera Trans Highway. Ada PR kita ke depan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ke depan kita mendorong pemerataan pembangunan pola dan struktur ruang di Kabupaten Waikanan, di wilayah bagian timur Waikanan, agar terhubung dengan adanya jalan tol dalam rangka mendukung konektivitas. Demikian juga kondisi makroekonomi di Waikanan, bahwa PDRB di Kabupaten Waikanan hampir sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, kehutanan. Besarnya 35%. Yang kedua, dari sektor industri pengolahan, besarnya kurang lebih 23%. Baru setelah itu di sektor perdagangan. Mayoritas core pertanian adalah di bidang perkebunan. Ada lada, ada kopi, karet, tebu, dan kelapa sawit. Demikian juga kondisi IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Waikanan, berdasarkan data BPS saat ini besarannya 13,07. Jumlah penduduk Waikanan, Bapak Ibu sekalian, berjumlah 450.000 jiwa. Dan juga IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusia, saat ini mencapai 67,19. Oleh sebab itu, tadi sudah dilaksanakan diskusi mengawali pertemuan adanya bagaimana penguatan konektivitas di Waikanan. Nanti akan adanya penerbangan melalui Bandara Gatot Subroto. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mewakili pemerintah Kabupaten Waikanan, saya mengusulkan kepada Bapak Ketua DPD sebagai fungsi pertimbangan DPD RI bahwa ke depan Waikanan akan didorong adanya program strategis nasional. Apakah nanti itu bandara, apakah nanti itu kawasan industri, apakah itu nanti kawasan ekonomi khusus. Sehingga diharapkan pembangunan Waikanan akan bisa lebih cepat. Yang lain, Bapak Ibu sekalian, potensi Bandara Gatot Subroto ini juga sangat strategis, diharapkan sebagai pengungkit untuk 6 kabupaten, di antaranya Waikanan, Oku Timur, Oku Selatan, dan Lampung Barat, serta Lampung Utara, di mana Waikanan akan menjadi hub dari kabupaten-kabupaten sekitarnya. Kami harapkan pemanfaatan Lanudat Gatot Subroto menjadi bandara sipil mengalami proses yang panjang. Dari tahun 2006, tadi sudah disampaikan oleh Bapak DPD Pak Ahmad Bustami, diawali oleh Bapak Tamanuri beserta Bapak Bustami, dilanjutkan oleh Bapak Bustami, kemudian oleh Bapak Raden Adipati Surya beserta
pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Bapak Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Arinal Junaidi. Nah, ke depan mohon dukungannya kepada Bapak Ketua DPD RI agar Bandara Gatot Subroto dapat beroperasi secara maksimal. Perlu diketahui kondisi bandara adalah dengan panjang 2.100 meter dan lebarnya 40 meter. Secara teknis dalam pengembangannya akan didapati oleh pesawat besar. Dalam rangka kelayakan pelaksanaan penerbangan telah dilakukan berbagai bentuk, baik sisi udara maupun di sisi darat. Saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bustami bahwa kita berharap dari Kementerian Pertahanan juga akan bisa berkontribusi terhadap pengembangan bandara. Demikian juga dari Kementerian Perhubungan ke depan bersama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Waikanan untuk bersinergi mempercepat adanya bandara di Waikanan. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka menunjang keberhasilan pemanfaatan potensi daerah tersebut, tentunya perlu didukung oleh birokrasi yang baik. Untuk itu saat ini kita terus melakukan pembenahan, baik pada aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun ketata laksanaan. Sampai saat ini dalam hal tata kelola pemerintahan, Kabupaten Waikanan telah meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK selama 10 tahun berturut-turut. Tepuk tangan. Pemerintahan berbasis elektronik berada pada level cukup dan pengembangan aparatur sipil negara dengan sistem asesmen, lelang jabatan dan kontrak kinerja. Sedangkan terkait pelayanan publik saat ini sudah berada pada zona hijau dengan nilai 97,12, berada di peringkat 4 kabupaten seluruh Indonesia dan peringkat 1 se-Sumatera, dan kualitas pengawasan API pada level 3. Insya Allah besok siang Kabupaten Waikanan akan nambah satu lagi penghargaan, yaitu penghargaan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Ini hanya diberikan untuk 13 kabupaten seluruh Indonesia. Alhamdulillah Kabupaten Waikanan mendapat nomor 1. Bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya juga mengucapkan selamat, nanti akan ada diskusi terkait dengan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi. Kita harapkan ke depan tentunya pemerintah Provinsi Lampung dan khususnya pemerintah Kabupaten Waikanan akan terwujud good and clean governance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan dirasakan lebih baik oleh masyarakat. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, marilah kita simak dan dengar dengan seksama sambutan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selaku keynote speaker sekaligus membuka acara secara resmi, yang terhormat Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabib Bun, yang terhormat para anggota DPD RI, Pak Bustami Jainuddin, Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Pak Fahru Rozi, Ketua Komite 1 DPD RI, Pak Ahmad Bastian, Wakil Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dr. Jihan Nurlela, anggota DPD RI Provinsi Lampung, Dialika Maharani, anggota DPD RI Provinsi Sumsel, Insinyur Mulyadi, PJS Bupati Waikanan, dan Pak Nana Mulyana, Kasatgas Pencegahan Wilayah 4 KPK RI, pimpinan DPD RI,
DPRD Kabupaten Waikanan, pimpinan Forkopimda baik provinsi maupun Kabupaten Waikanan, pimpinan organisasi masyarakat, para tokoh adat dan tamu undangan, serta hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tema diskusi kali ini memang menjadi harapan semua pihak karena hanya dengan pemerintahan yang bersih dan sehat rakyat bisa terlayani dengan optimal, karena pada hakikatnya tugas pemerintahan adalah melayani dan memfasilitasi rakyat. Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah tentu memiliki kewajiban sesuai fungsi pengawasan untuk mendorong setiap pemerintahan daerah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat kita tingkatkan. Karena perilaku koruptif jelas menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Karena dampaknya sangat luas, salah satunya menghambat investasi yang akan masuk ke daerah. Karena salah satu indeks yang dilihat dan dipertimbangkan oleh investor adalah indeks persepsi korupsi di daerah. Hadirin sekalian yang berbahagia, sejak KPK dibentuk, kita semua menjadi lebih tahu seluk-beluk persoalan yang melingkupi perkara tindak pidana korupsi. Karena selain melakukan fungsi penindakan, KPK juga melakukan fungsi pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Dan fungsi-fungsi serta tugas KPK tersebut alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Saya juga memberi apresiasi pada Presiden Joko Widodo atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana di pasal 9 ayat 1 di Perpres tersebut dikatakan, berdasarkan hasil supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini tentu bermuara untuk memperkuat KPK tanpa mengecilkan arti lembaga lainnya, sebab kepolisian dan kejaksaan tentu memiliki keterbatasan baik dari jumlah personil maupun dalam melakukan fungsi dan tugas pokok lainnya. Mengingat kepolisian dan kejaksaan tidak hanya bertugas menangani perkara korupsi, tetapi juga tindak pidana umum lainnya. Saya percaya KPK di era kepemimpinan Pak Firly Bahuri bersama para komisioner lainnya akan sukses mengemban misi dan tugasnya, terutama dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pemangku kebijakan yang menuju Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, sistem demokrasi sudah menjadi pilihan kita pasca reformasi, dan pemberlakuan otonomi daerah juga sudah menjadi keputusan nasional bangsa ini, sehingga konsekuensinya kita harus menjalankan pemilihan presiden hingga kepala daerah secara langsung. Persoalan kemudian biaya politik yang tinggi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Tidak sedikit calon kepala daerah yang harus meminjam dan meminta dana dari sponsor, di mana konsekuensinya setelah menang harus mengembalikan pinjaman tersebut atau dikompensasi dengan proyek di daerah. Ini persoalan laten yang sudah sering kita dengar. Sekarang menjadi tugas kita bersama untuk memikirkan dan mencari jalan keluar agar biaya politik dalam sistem demokrasi kita menjadi lebih rendah. Regulasi dan perundangan harus kita tinjau ulang dan kita perbaiki dengan semangat
agar biaya politik kontestasi pilkada bisa terkontrol dengan maksimal, sehingga bukan hanya berhenti di formalitas laporan keuangan tim kampanye. Saya percaya dengan semangat yang sama untuk melakukan perbaikan, maka Indonesia ke depan akan lebih baik. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat dan semangat kita untuk menjadikan Indonesia lebih baik ke depan. Selamat berdiskusi dan semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan mohon perkenan Ketua DPR. Silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Ketua adalah Dr. Eri Setianegara SE SH MH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, Bapak Ibu, para pemuda yang saya muliakan, saya banyak seremoni lagi bahwa waktu yang cukup pendek yang juga harus kita kejar. Yang sudah hadir di hadapan kita akan kita lakukan ke depan. Yaitu Bapak Kasih Sapi KRI oleh Bapak Nana Mulyana untuk bisa serahkan di tengah-tengah kita. Terima kasih untuk kita berikan aplaus untuk Pak Nana Mulyana. Kemudian pemateri yang berikutnya dari DPD RI yaitu Bapak Alhamdulillah untuk bisa segera ke depan untuk memberikan materi Bapak Haji Muhammad Rozi dari DPD RI. Baiklah, para undangan sekalian, sudah berkali kita dua pemateri yaitu Bapak Nana Mulyana yang dari Kasatgas KPKRI, kemudian Bapak Rozi dari DPD RI, Ketua Komisi 1 di DPD RI telah berada di hadapan kita. Untuk itu kita samakan waktu dulu mengingat waktu yang cukup singkat ini, bahwa waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 10 menit. Berarti kita punya waktu 70 menit ke depan. Untuk itu, para undangan sekalian, tentu kita untuk lebih tertib acara dari MFGD ini, saya bacakan dulu tata tertibnya. Yaitu pertama, kita menggunakan masker dan menjaga jarak. Untuk HP agar dapat didesain untuk tertibnya acara ini. Kemudian waktu kita 70 menit yang akan kita bagi yaitu pemaparan materi 40 menit yang akan disampaikan 20 menit oleh DPD RI, kemudian 20 menit oleh KPKRI, kita tanyakan sekitar 5 menit, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab 15 menit.
bagaimana sesi yang ini akan kita bentuk dalam 4 kelompok penulis dari sementara yaitu ormas, yang kedua LSM, kemudian tokoh adat dan tokoh masyarakat. Untuk itu sebelum acara kita mulai, saya mohon sekali lagi bahwa untuk tertibnya acara kita batasi pertanyaan, bahwa pertanyaan kita yang berkaitan dengan sosialisasi, yang berkaitan dengan tema sosialisasi. Kita sekali lagi saya mohon tidak membahas kasus-kasus di sini karena waktu kita yang sangat terbatas. Baik, untuk itu kita akan melanjutkan dan kita berikan apresiasi untuk kedua majelis ini. Kita akan beri waktu untuk pengawalan dari Pak Anandayan dari KPKRI untuk memberikan pemaparan. Dan kami ucapkan terima kasih juga atas undangannya, permohonan maaf dan salam dari pimpinan KPK yang saat ini fokus untuk memberikan pembekalan kepada calon-calon peserta pilkada di tahun 2020 ini. Kebetulan keliling kemarin di wilayah 4 di Kepri kita pilih memberikan sebagai narasumber. Tadi sudah speech dari Pak Ketua DPD sudah saya terima. Sayang tadi saya belum sempat memberikan respon, tapi di sini ada beberapa Ketua DPD. Jadi terkait permintaan pemaparan, pencegahan dan revisi Undang-Undang KPK, bagaimana KPK melalui atau menyiasati Undang-Undang KPK. Pertama-tama sebetulnya dari pimpinan permintaan dukungan dari bapak-bapak DPD terkait dengan penguatan KPK. Bagaimanapun KPK dalam hal ini tadi sudah dengan Pak Bustami sempat cerita bagaimana kereta api sudah sangat lancar di sini katanya, dan itu juga sedikit banyak apa yang dilakukan oleh KPK. Ini cerita real, saya sendiri yang melakukannya, kebetulan biar kita santai aja Pak. Jadi kami di Deputi Pencegahan berupaya untuk melakukan upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan penindakan. Harapannya setelah ada upaya penindakan dilakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi kalau tadi Pak Bustami Pak Senator cerita tentang betapa lancarnya kereta api sampai ke sini dan murahnya, serta kereta api yang di Jakarta yang di Jawa menurut saya sudah sedemikian lancarnya, itu juga sedikit banyak buah dari apa yang dilakukan oleh KPK. Kebetulan ini di undangan banyak teman-teman milenial, jadi saya membawa Pak Aldi juga untuk bercerita. Tapi yang saya alami adalah bagaimana KPK melakukan upaya pencegahan, terintegrasi dalam penindakan, baik yang besar maupun yang kecil. Saya cerita yang kecil-kecil aja. Jadi pada zamannya kereta api itu sedemikian ruwetnya Pak, orang bisa bayar di atas, naik di gerbong, naik di atap gerbong dan lain sebagainya. Masinis melakukan pungutan-pungutan di atas, dan tentu saja itu berakibat kerugian negara dan korupsi dalam tingkat kecil, petty corruption, tetapi dampaknya luar biasa. Saya sebagai penyelidik waktu itu tanpa surat tugas, tanpa apapun, langsung saya tangkap kondekturnya, saya proses, saya perbaiki yang bisa diselesaikan. Itu yang bisa saya sharing Pak, Bapak-Bapak sekalian. Sebenarnya mohon waktu saja, karena memang tugas dari pimpinan untuk disampaikan. Pak Alpi Pak, tolong tugas dari pimpinan untuk Pak Alpi untuk melayani teman-teman milenial. Silakan Pak, paparkan apa yang dipinta oleh pimpinan untuk disampaikan. Bapak mohon maaf 10 menit Pak Alpi, mohon teman-teman ditampilkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK selama ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak PJS Bupati Waikanan, Pak Mulyadi Isran, kemudian Pak
Fahrul Razi, Pak Senator, kemudian Bapak Bustami Zainuddin, dan Bapak Ibu peserta fokus group discussion yang kami hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami senang sekali Pak Fahrul Razi. Kami senang sekali bahwa DPD membawa isu pencegahan korupsi ke Waikanan. Karena kami percaya bahwa pencegahan korupsi atau pemberantasan korupsi ini tidak bisa berjalan sendirian. Ini merupakan salah satu bentuk yang sangat penting gitu, yang sangat baik gitu, yang kami sangat hargai, dan mudah-mudahan apabila hal-hal seperti ini bisa kita laksanakan dengan baik, maka pencegahan atau pemberantasan korupsi ini bisa akan berjalan dengan lebih efektif. Saya mau mengawali cerita dengan tembok besar Cina, Bapak Ibu. Tembok besar Cina ini dibangun pada zamannya untuk menjaga tanah Tiongkok dari serangan musuh. Luar biasa panjang, sekarang menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Lanjut sedikit. Dalam perjalanan waktu, tembok besar Cina ini diserang oleh musuh. Datanglah pasukan artileri pakai meriam, nggak runtuh dia. Kemudian yang kedua, datanglah pasukan-pasukan gerilya, nggak rubuh juga, tidak bisa masuk. Namun pada akhirnya tembok besar Cina ini bisa ditembus oleh musuh dengan, ada yang tahu Bapak Ibu? Dengan apa? Dengan apa? Dengan suap, Bapak Ibu. Tembok besar yang segitu besarnya, yang segitu kuatnya, ditembak, diserang, ternyata runtuhnya dengan suap. Kita lanjut. Kemudian saya mau cerita lagi. Lanjut. Lanjut aja. Kita sudah tahu, di Indonesia kita sudah tahu banyak sekali kasus gitu. Kalau satu lagi, lanjut. Menurut UNCSC, kenapa korupsi ini harus diberantas? Karena ini bukan sekedar permasalahan yang kecil, ini permasalahan luar biasa besar. Dia bisa merusak persaingan harga, merusak persaingan usaha, kemudian menurunkan kualitas hidup, lingkungan kita rusak, hingga merusak proses demokrasi. Jadi kalau kita percaya bahwa korupsi ini harus diberantas, kita harus mulai dulu dengan satu pemahaman bersama bahwa ini memang harus diberantas. Saya punya sedikit film aja, satu film kita putar. Ternyata korupsi itu bisa menyebabkan kematian loh Bapak Ibu. Silakan. Tapi sebelumnya ini terjadi bukan di Indonesia, ini terjadi di Guatemala. Di sebuah persimpangan ada polisi lalu lintas. Ini di Guatemala Bapak Ibu ya, bukan di Indonesia. Kemudian menyeberanglah kaum difabel. Di sana ada tempat yang tidak bisa parkir. Nah, si ibu ini bilang, saya sebentar saja saya parkirkan mobil karena saya harus mengantar anak saya ke dokter gigi. Terjadi suap. Akhirnya kaum difabel ini nggak bisa lewat karena terhambat dengan parkir sembarangan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Korupsi bisa menyebabkan kematian. Itu adalah petty corruption kalau bahasa Panana, yang kecil. Kita bayangkan kalau korupsi ini terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang yang lebih besar lagi. Kita lanjut, karena waktunya terbatas, lanjut saja. Ini kita lanjutkan saja. Kita selalu bicara bahwa tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi itu berdasarkan apa? Kami pakai IPK Bapak Ibu, Indeks Persepsi Korupsi. Nah itu deh. Yang merah ini adalah Indonesia. Ini adalah Indeks Persepsi Korupsi dibandingkan dari 5 negara yang kita sebut BRICS. Brasil, Rusia, India, Cina, dan Indonesia. 5 negara ini dipercaya pada tahun 2045 bakal menjadi negara-negara penguasa ekonomi dunia, terutama karena jumlah penduduknya yang luar biasa besar. Kalau kita lihat Indonesia yang merah Bapak Ibu, ternyata menggembirakan progresnya. Kalau lihat grafiknya itu menanjak terus. Yang kuning itu Cina. Jadi kalau kata orang Indonesia harus belajar dari Cina, sebenarnya kurang tepat.
Karena hingga 2019 indeks persepsi korupsi Cina itu 41, sementara Indonesia itu 40. Jadi kita nggak buruk-buruk sekali gitu. Terus apalagi kalau kita melihat progres yang luar biasa besar. Kemudian India juga 41 juga nilainya. Jadi India dan Cina bersaing ketat, Indonesia menempel 40 gitu, kemudian yang di sisi bawah adalah Brasil dan Rusia. Ini kerja kita bersama Bapak Ibu, kerja Bapak-Bapak anggota DPD, kerja Pak Mulyadi sebagai PJ Bupati, kerja penegak hukum. Karena apa? Karena indeks persepsi korupsi ini dinilai dari berbagai hal. Bisa lanjut Mbak? Ini diukur dari kerja aparat penegak hukum, diukur kerja para politisi, pers, masyarakat umum, swasta, dan sebagainya. Jadi sekali lagi pencegahan pemberantasan korupsi ini bukan kerja KPK saja, atau polisi saja, atau kejaksaan saja. Itu kerja kita bersama. Kalau ada mahasiswa di sini, itu kerja teman-teman semua. Kalau ada pers di sini, itu kerja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan grafik ini kita bisa teruskan gitu, sehingga suatu saat Indonesia bisa menyalip Cina dan Indonesia Emas 2045 benar-benar terjadi. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi 3 pilar utama pencegahan korupsi, ada 3 sektor. Sektor pemerintah, bagaimana sektor pemerintah ini memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik, program pemerintah berjalan dengan baik gitu, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum. Kemudian sektor publik, nah ini kalau ada mahasiswa, kalau ada pers ada di dalam sini, bagaimana publik ini mengawasi jalannya pemerintahan. Dan sektor swasta, jangan sampai sektor swasta yang coba masuk dengan memberikan suap dan sebagainya. Kita lanjut. Strategi pemberantasan korupsi ada 3. Nih tadi Pak Nana sempat sampaikan bahwa KPK terus bekerja gitu. Ada 3 hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah kita lakukan edukasi dan kampanye. Itu poin pentingnya adalah kita ingin membuat orang tidak mau untuk korupsi. Ini banyak yang bilang ini pekerjaan Nabi nih. Tapi ini yang sekarang kita sedang fokuskan supaya kita bisa memastikan bahwa orang tidak mau untuk korupsi. Kedua yang tadi Pak Nana sampaikan, perbaikan sistem. Kita bangun sistem supaya orang tidak bisa untuk korupsi. Dan yang ketiga, penindakan. Jadi ini sisi yang paling akhir ini. Supaya orang jera untuk korupsi. Karena apa? Karena kami pikir ternyata penindakan itu tidak selamanya efektif. Kenapa tidak selamanya efektif? Kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut. Lanjut saja. Lanjut saja. Tadi saya bicara mengenai IPK. IPK Indonesia nilainya 40. Peringkat 1 adalah Denmark, Bapak Ibu. Denmark itu peringkat 1 selama 5 tahun terakhir. Apa yang dilakukan Denmark? Apakah dengan penangkapan? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Yang Denmark lakukan yang pertama adalah gaji pegawai negeri dinaikkan. Itu dari zaman kerajaan dulu. Yang kemudian, yang kedua, suap menyuap itu benar-benar dijadikan suatu hal yang haram. Jadi ya ini mungkin yang harus kita lakukan. Kebiasaan beri memberi, kebiasaan melayani dan dilayani itu yang mungkin kita harus sedikit kita kurangi gitu. Kemudian yang ketiga, Denmark juga membangun sistem di mana pers itu bisa mengontrol kasus korupsi dengan baik. Dan buktinya akhirnya Denmark itu bisa muncul sebagai negara yang paling bersih di dunia hingga hari ini. Kita lanjut. Lanjut saja. Nah, ini yang tadi Pak Nana sampaikan, kami dari unit kerja koordinasi wilayah, kami memotret gitu, ada 8 fokus area yang kami kemas, perbaikan tata kelola Pemda. Dan ini kalau ada pers di sini, kami ingin sampaikan bahwa mohon bantu kami untuk mengulas hal tersebut. Mohon bantu kami supaya nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang real, nilai-nilai yang tidak hanya di atas kertas, nilai-nilai yang memang benar pada kenyataannya seperti itu. KPK mengukur dari luar, namun kenyataannya hanya teman-teman pers dan Bapak Ibu sekalian gitu. Kalau kita lihat Waikanan di sini ada di posisi ke-8 dari 16 Pemda termasuk Pemprov di Lampung. Nah, mungkin sekali-sekali bagi ini di sini saya lihat nih pemerhati anti korupsi gitu, dikaji. Ini bisa dilihat, diakses di https www.jaga.id, bisa diakses, bisa dijadikan bahan diskusi yang lebih panjang. Kita lanjut. Lanjut saja.
karena waktu terbatas. Lanjut saja. Nah, ini terakhir ada 2 foto di sini. Tadi Pak Nana sudah sampaikan, kita juga mungkin akan selesai lebih awal ya Pak. Ini 2010 Bapak Ibu fotonya. Di Jakarta kalau Bapak Ibu pernah naik KRL 2010 seperti ini Bapak Ibu. Orang naik ke atas-atas di depan. Ini foto nyata. Datanglah transformasi sistem. Apakah PT KAI nangkap-nangkap orang? Tidak. Yang mereka lakukan adalah satu, memperbaiki sistemnya. Diganti pembayar, tadi Pak Nana sudah sampaikan, mohon maaf saya ulang lagi. Diganti pembayarannya dari tadinya tunai menjadi kartu. Sehingga kebocoran itu tidak terjadi. Gaji pegawai KAI dinaikkan. Sehingga mereka bekerja dengan passion yang lebih ini. Dan hanya dalam 6 tahun 2016 seperti ini, Bapak Ibu. Dan kalau kita bisa punya semangat yang sama, kita bisa pahami bahwa korupsi ini musuh bersama, dan kita bisa bekerja sama, saya yakin transformasi Indonesia bisa kita contoh dari model kereta ini. Mungkin itu Pak Nana, terima kasih terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alfian yang telah membantu Pak Nana untuk memberikan pemaparan yang singkat, jelas, dan padat. Untuk itu, pemateri yang kedua kita lanjutkan ke Ketua Komite 1, Bapak Fahru Roji, untuk memberikan paparan materinya. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang yang cerah ini saya mohon maaf mungkin kita karena jam 3 atau setengah 4 kita akan melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung. Demikian juga dari perwakilan KPK juga sudah menyampaikan waktu yang sangat singkat, jadi saya persingkat saja. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-terang, yang berupa ajaran agama Islam. Yang saya muliakan di sini ada Pak PJS, Pak Mulyadi ya, yang sangat luar biasa, dan juga ada Pak Kapolres, kemudian Pak Dandim atau yang mewakili serta jajaran lainnya. Saya sebenarnya ada rombongan wartawan ini ya, PPWI, namun tidak karena keterbatasan kursi jadi hanya bisa perwakilan saja ya. Itu beberapa wartawan yang ada di kota di Lampung, dari beberapa kabupaten saya kumpulkan. Baik, saya apresiasi kepada perwakilan dari KPK yang telah mempresentasikan pemaparan yang ini sangat luar biasa terkait dengan kondisi kita di Waikanan dan juga kondisi kita di Provinsi Lampung. Saya ingin katakan sebenarnya hasil pengawasan dari Komite 1 ada hal-hal yang ingin disampaikan dan ini menjadi sebuah catatan kita bersama. Namun saya ingin memulai dengan kegiatan ini merupakan kesepakatan antara DPD RI, KPK RI, kemudian Mabes Polri, Kejagung ya, dan juga pada saat itu Menko Polhukam ya, kita sepakat untuk membuat sebuah kesepakatan dalam sebuah seminar nasional di Jakarta yang difasilitasi oleh DPD terkait dengan pencegahan korupsi yang terjadi di daerah. Komite 1 sangat konsen terhadap bagaimana mencegah adanya korupsi yang ada di daerah. Kenapa? Karena memang tupoksi dari DPD itu bagaimana memperkuat daerah sebagaimana perintah dari Konstitusi pasal 22, di mana kekuatan daerah itu berasal dari kekuatan DPD itu berada di daerah. Dan kita sangat prihatin, ternyata tinggi sekali tingkat korupsi, praktek-praktek korupsi yang terjadi di daerah. Oleh karena itu kita Komite 1 membangun komitmen dengan KPK dan juga Mabes Polri ya, Jaksa Agung dalam rangka untuk mencoba mengurangi bahkan mencegah agar itu tidak terjadi kemudian hari. Silakan datanya dipercepat. Yang pertama adalah ending dari fokus Komite 1 adalah pemerintahan yang baik, pemerintahan daerah yang baik. Oleh karena itu tentunya pemerintahan daerah yang baik itu tidak akan terwujud tanpa sistem birokrasi yang baik. Sistem birokrasi yang baik itu tidak
terwujud dengan adanya pencegahan korupsi yang baik. Sistem pencegahan korupsi dan juga pemerintahan yang baik itu juga tidak bisa terwujud ketika memang ada sebuah sistem pilkada yang tidak baik. Oleh karena itu saling berhubungan. Ada kaitannya bagaimana proses pilkada dengan terbentuknya sistem pemerintahan yang baik. Dan juga demikian sebaliknya, sistem pilkada yang tidak baik akan menghasilkan pemerintahan juga yang tidak baik. Oleh karena itu, kita mengambil 4 komponen ini menjadi hal yang sangat urgent. Dari satu sisi adalah kita mencoba merevisi undang-undang pemerintahan daerah, di mana undang-undang pemerintahan daerah sangat rentan proses korupsinya terjadi. Artinya terjadi omission, pembiaran dan sebagainya. Oleh karena itu Komite 1 sedang melakukan evaluasi dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32, ya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014 terkait dengan pemerintahan daerah. Karena kita anggap bahwa banyak sekali celah-celah, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang pada akhirnya mengakibatkan banyak kepala daerah itu terjebak di dalam sistem yang kita sebut dengan korupsi. Yang kedua, kita juga melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, yaitu tentang ASN. ASN juga memiliki kelemahan di mana secara tidak langsung praktek-praktek netralitas birokrasi itu terbiarkan dengan beberapa pasal-pasal yang menurut kita perlu direvisi. Nah, yang ketiga terkait dengan pilkada. Pilkada juga ternyata memberikan ruang secara tidak langsung praktek korupsi itu terjadi. Bagaimana petahana memanfaatkan sistem birokrasi khususnya ASN untuk netralitas atau tidak netral dan menggerakkan secara masif, terstruktur dan rapi untuk memenangkan kandidat yang notabene adalah dikuasai oleh petahana. Dan ini pantauan kita Pak, di 28 lebih kabupaten yang menjadi pilot project kita untuk meneliti kasus ini yang sangat banyak. Kita punya 34 anggota di 34 provinsi yang melakukan pengawasan, dan ini salah satu konsentrasi kita adalah di Bengkulu. Nah, yang terakhir adalah terhadap KPK itu sendiri. Komite 1 DPD RI hari ini berkomitmen dan dari jauh hari berkomitmen untuk memperkuat KPK. Jadi ada pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK, tentunya Komite 1 siap berhadapan untuk membantu dan memperkuat KPK. Itu komitmen kita. Jadi kita sudah yakin bahwa dengan adanya KPK harus terus, bahkan kewenangannya jangan diwujudi. Kita juga termasuk mengevaluasi protes dengan adanya Dewan Pengawas yang pada saat itu secara tidak langsung melemahkan KPK. Tapi nggak usah khawatir Pak dari KPK. Kita dari Komite 1 DPD RI akan terus berjuang. Kalau bisa penguatan KPK ke depan jauh lebih memiliki kewenangan yang lebih kuat, tindakan yang lebih kuat, karena negara kita akan jauh lebih sejahtera dan makmur ketika KPK-nya kuat. Itu kuncinya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan pilkada, artinya evaluasi kita di 200, ya kurang lebih ada 105 juta dari 270 kepala daerah yang akan mengalami proses pilkada. Nah, setelah kita evaluasi, memang muncul indikasi-indikasi yang secara tidak langsung abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua adalah yang disebut dengan praktek-praktek korupsi. Ini juga terjadi. Nah, di mana adanya pengambilan anggaran-anggaran daerah ya, melalui refocusing dan sebagainya dipergunakan untuk kampanye-kampanye di pilkada 2020 saat ini. Nah, kecenderungan temuan kita ya, perlu kami laporkan ke KPK, kandidat-kandidat yang berasal dari petahana itu cenderung lebih besar ya, menguasai aset-aset ekonomi dan birokrasi untuk dipergunakan terhadap kampanye-kampanye pemenangan di pilkada di 2020. Kasusnya itu banyak provinsi yang kita temukan. Ya, oleh karena itu kita memperkuat Bawaslu. Terdapat beberapa temuan dari Bawaslu di provinsi, ya, itu beberapa kepala daerahnya didiskualifikasi karena terindikasi memang melakukan praktek bantuan pemerintah untuk kampanye di 2020. Baik, selanjutnya sebelumnya coba ya. Kemudian terkait dengan sebelumnya awalnya. Coba ulang baik. Kemudian yang terkait dengan kepala daerah, perlu kami sampaikan bahwa ini laporan KPK berdasarkan hasil kerja kami dengan KPK mencatat bahwa ada 114 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak 2004 sampai dengan 2019. 114 kepala daerah itu bukan hal yang kecil. Ini sangat fantastis. Kita mau turun menjadi 100, turun menjadi 50, dan turun menjadi angka 0. Ini yang menjadi fokus konsentrasi dari Komite 1. Salah satunya adalah memperkuat daerah, baik itu pengelolaan pemerintahan yang baik, di sisi lain juga memperkuat KPK terhadap pengawasan, data pencegahan, dan juga penindakan.
Itu yang penting. Kemudian juga 73 orang atau 64% berstatus bupati, 25 orang atau 24% berstatus wali kota, 16 orang atau 22% merupakan gubernur. Jadi saya Pak asli Aceh Pak, provinsi saya juga gubernurnya kena juga sama KPK. Bagi saya nggak ada masalah, karena ini penegakan hukum yang harus ditegakkan. Namun oleh karena itu saya hanya ingin katakan proses yang sedang kita pikirkan sekarang adalah pencegahan. Pencegahan itu adalah bagaimana di kemudian hari dalam pasca pemilu 2020 ya, kepala daerah yang dihasilkan oleh pilkada 2020 itu tidak akan terulang lagi praktek pilkada di tahun 2000 yang lalu, 2017 yang lalu. Coba lihat ada kurang lebih sekitar 114 kepala daerah. Apakah setiap pilkada itu akan melahirkan 100 kepala daerah menjadi tersangka di dalam proses penyidikan KPK? Ini kan sangat kita sayangkan. Ini ada yang salah. Oleh karena itu sistem kita perbaiki, kultur kita perbaiki, struktur juga kita perbaiki. Oleh karena itu kita bermitra dengan KPK untuk melakukan sosialisasi ini di mudah-mudahan 34 provinsi Pak ya. Kita turun ini. Ini kebetulan alhamdulillah di Lampung hari ini kita didapat respon dari untuk kita laksanakan di WKN. Kemudian juga KPK mencatat ada 15 tahun terakhir kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Ada 29 kepala daerah yang ditangkap, 2 gubernur, 22 bupati dan 5 wali kota. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ini bukan hal yang sederhana. Ini menjadi tugas kita bersama. Saya yakin bapak-bapak memiliki peran yang sangat besar. Pak Kapolres ya, Pak Binsar, saya yakin betul sangat luar biasa melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi yang ada di Waikanan. Dan mudah-mudahan penegakan hukum di Waikanan itu bisa ditegakkan seadil-adilnya. Baik, selanjutnya saya percepat saja. Nah, menariknya adalah peta korupsi itu bukan hanya terjadi di dalam proses pilkada. Artinya setelah dikatakan oleh ketua komite tadi, ada terjadi transaksional politik ketika beberapa calon-calon kepala daerah itu melakukan transaksi dengan para pemodal-pemodal untuk memenangkan dan memiliki anggaran kampanye yang sangat luar biasa. Dana kampanye itu dipergunakan untuk, mohon maaf, mempengaruhi elektabilitas atau suara yang nantinya suara itu untuk memenangkan kandidat tersebut. Ketika dia terpilih dan dilantik, yang terjadi adalah melaksanakan kompensasi atau kontrak politik antara pemilik modal lagi dengan calon kepala daerah, yang akhirnya adalah semua proyek-proyek yang dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu. Terjadi yang disebut dengan oligarki. Nah, ini yang kita khawatirkan, bukan hanya oligarki partai tapi juga oligarki orang-orang yang menguasai aset-aset ekonomi. Nah, kemudian berbicara tentang peta korupsi, di mana peta korupsi menurut data Komite 1 itu terlihat dari penerimaan non pajak, kemudian juga penerimaan pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, penuntutan daerah, DAU, DAK dan dekonsentrasi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, itu juga peta korupsi terkait dengan pajak itu juga harus diperhatikan, pencegahan itu harus dilakukan, termasuk dengan bantuan sosial, penghutang daerah, belanja barang dan jasa serta penerimaan non pajak. Itu yang saya harapkan. Kemudian juga ada DAU, DAK dan dekonsentrasi. Perlu deal proyek ya ke sana ke Jakarta, berapa persen untuk daerah, oknum tertentu, berapa persen untuk sponsor dan sebagainya. Itu yang sedang kita cegah supaya tidak terjadi. Jadi memang saya baru dengar tadi pemaparan dari Waikanan sangat luar biasa. Kita sangat mendukung dibangunnya bandara udara yang ada di Waikanan. Mudah-mudahan bantuan dari pemerintah ini tepat sasaran dan segera dibangun bandara. Itu komitmen kita dari Komite 1. Yang pasti adalah kita harapkan segala bantuan dari DAU, DAK dan juga dekonsentrasi yang berasal dari pusat itu benar-benar tepat sasaran dan bisa mesejahterakan rakyat dengan peningkatan pembangunan yang lebih maksimal. Baik, selanjutnya kita percepat saja. Nah, baik, selanjutnya next. Oke. Nah, tentunya terkait dengan adanya pra-pilkada dan pasca pilkada, ini yang menjadi evaluasi kita di Komite 1. Tentunya nanti kita akan menyampaikan pengawasan kita ya di KPK maupun kepada pemerintah PJS di sini, apa yang menjadi temuan kita terkait dengan lemahnya kaderisasi partai di semua daerah termasuk di sini. Kemudian juga adanya bahaya calon lain, misalkan calon independen di beberapa kabupaten kota yang kita temukan. Kemudian juga beratnya calon independen. Jadi calon independen juga banyak dibatasi. Kemudian juga mahar politik nih Pak. Ini partai politik juga sudah melakukan praktek-praktek mahar politik. Kalau untuk mendapatkan dukungan ya dia harus memberikan mahar politik. Kemudian terkait dengan pilkada, ongkos pilkada itu mahal. Oleh karena itu kita sedang mengupayakan ke depan pilkada asimetris.
Bahkan Komite 1 sedang memperjuangkan pilkada yang dilakukan oleh DPRD, bukan lagi dipilih oleh langsung rakyat, karena akan terjadi praktek money politik, kemudian kos politik besar, jadi kembali lagi kepada asimetris, ya, di mana DPRD yang memilih dan sebagainya. Kemudian yang sangat penting adalah ongkos pilkada mahal, di mana selama ini ternyata pilkada itu dibebankan kepada daerah. Kita mau ke depan pilkada itu dibebankan langsung ke APBN, jadi tidak lagi menggunakan APBD, tidak lagi menggunakan uang daerah, sehingga itu lebih lebih netral, kemudian anggarannya lebih tepat sasaran, dan juga tidak bias. Kalau bias itu artinya gini, petahana itu tentunya akan memanfaatkan APBD untuk hal-hal yang tidak bisa terjadi penyimpangan juga. Bahkan untuk pemilihan KPU, Bawaslu itu juga bisa bias kalau nanti terlalu diintervensi. Oleh karena itu kita dengan anggarannya langsung terpusat dari APBN, tentunya kontrol anggaran ini jauh lebih kuat. Nah di sini termasuk dana pengawasan, dana keamanan untuk TNI Polri di pilkada, ya, dia akan datang. Itu juga kita minta dananya itu langsung dari APBN, ini tidak membebankan daerah. Biarkan daerah itu dengan anggaran yang sudah ada itu tetap digunakan untuk kemajuan dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah pasca pilkada, ya, kita melihat tentunya seperti saya katakan yang perlu diawasi adalah monopoli kekuasaan. Nah ini penting bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Nah terkait dengan pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintahan yang kuat, tentunya yang pertama adalah proses pilkadanya itu harus diawasi, kita perkuat sistemnya. Kemudian juga yang kedua adalah sistem birokrasinya yang netral. Karena itu kita jaga supaya pilkada di sini lebih netral, tindak pencegahan korupsinya itu lebih kuat, sehingga pemerintahan yang dibangun itu jauh lebih kuat dan pemerintahan yang bersih. Terima kasih dari saya. Pengantar wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kita kasih aplaus dulu untuk Bapak Fahrul Razi, Ketua Komite 1 DPD RI. Baik, saya akan menyampaikan kata-kata bijak sang begawan hukum dari Profesor Sacipto Rarjo. Hukum bukanlah suatu skema yang final, namun harus bergerak, berubah mengikuti dinamika dari kehidupan manusia. Dan hukum juga harus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk mencari cahaya kebenaran dan menggapai keadilan. Baik, sesi pertama kita selesai. Dua pemateri dan panelis kita sudah memaparkan dengan secara uraian singkat, padat, dan cukup tajam. Untuk kemudian kita akan coba langsung membuka sesi tanya jawab, Pak, ya. Kebetulan kita masih punya waktu 20 menit. 20 menit kita minta untuk 4 penanya, yang mana akan saya bagi menjadi beberapa segmen. Segmen yang pertama atau kelompok yang pertama itu adalah kelompok ormas 1 orang. Sekali lagi, kelompok ormas 1 orang yang mewakili dari sebelah kiri saya, nanti menyebutkan nama, unsurnya dari mana, secara singkat dan jelas karena waktu kita terbatas. Untuk itu silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Susilo tanpa Yudhoyono. Bambang Susilo tanpa Yudhoyono. Saya adalah sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wetan. Terima kasih kepada yang mulia, 3 orang yang hebat semuanya. Ada 3 hal yang saya tanyakan. Yang pertama, bahwa dari pemaparan yang telah dipaparkan tadi, saya menanyakan tentang peran dari ormas, karena ormas sebagai civil society, apakah juga memiliki peran terhadap penegakan dari pencegahan tindak pidana korupsi dan good governance. Kemudian yang kedua, bahwa good governance di pemerintah daerah itu ada 3 prinsip yang tidak boleh dilanggar, yaitu TPA, transparansi, partisipasi,
transparansi dan akuntabilitas. Nah, saya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama yang juga ada di desa-desa jamaahnya ini juga menginginkan sebuah adanya aplikasi yang kemudian ketika proses penganggaran dan sebagainya itu masyarakat bisa mudah untuk bisa mengklik yang ada di Androidnya masing-masing, bagaimana proses pelaksanaan pembangunan dan sebagainya. Karena pada hari ini ya masih terbatas minim informasi terkait prinsip TPA tadi itu. Kemudian yang ketiga, bahwa faktor untuk pencegahan korupsi tadi ada dua, eksternal dan internal. Kalau saya lihat bahwa pemaparan ini masih berputar pada faktor eksternal, belum internalnya. Bahwa ketika manusia sudah memiliki rasa ikhlas dan rasa syukur, ya tidak lama, tentu itu tidak akan melanggar tindakan yang namanya korupsi. Tidak ada jaminan ketika gajinya besar, tapi ketika di hatinya masih rasa kurang, itu tetap akan melakukan hal yang sifatnya korupsi. Saya mohon pencerahannya. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tawarkan kepada penalis apakah mau dijawab satu persatu atau sekaligus. Dijawab dulu. Civil society adalah the part of civil society itu adalah the part of demokrasi, bagian dari demokrasi. Kita berbicara di situ ada civil society, state society, military society, business society, dan political society. Political society itulah partai politik. Business society itulah pengusaha, para pemilik modal dan sebagainya, entrepreneur, pengusaha dan sebagainya. Kalau kita kenal Kadin sebagai organisasi pengusaha dan sebagainya. Nah, ada juga yang disebut dengan civil society. Civil society adalah ormas, LSM, mahasiswa dan sebagainya. Nah, yang membedakan civil society dalam sistem demokrasi adalah dia itu political pressure group, ya, yang memberikan tekanan politik. Tapi dia tidak menjadi bagian dari sistem yang melebihi dari fungsi state atau fungsi negara. Fungsi negara di sini ada keamanan, pihak kepolisian, TNI, Polri, bahkan government itu sendiri. Jadi berbeda dalam konteks political party. Dia menyampaikan aspirasinya itu di dalam parlemen dan juga menyampaikan kepada kader-kadernya yang duduk di pemerintahan. Berbeda dengan media society. Media society dia menyampaikan dalam bentuk pemberitaan dan sebagainya. Nah, civil society itu lebih perannya adalah bagaimana dia mengawasi dan menyampaikan segala sesuatu dalam bentuk merubah kebijakan itu sendiri. Jadi saya ingin katakan, Kanan dan Lampung memiliki kekuatan civil society yang sangat luar biasa sekali, yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu peran dari civil society, LSM, ormas, gerakan mahasiswa dan sebagainya. Di sini ada Universitas Lampung yang memiliki banyak organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan. Itu merupakan political pressure yang bisa menekan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang jauh lebih maksimal. Jadi pengawasan itu bisa dilakukan oleh kelompok civil society, khususnya adalah ormas, apakah itu Bansor, apakah itu NU, apakah itu ormas-ormas, termasuk teman-teman di media misalkan dan sebagainya. Jadi saya pikir jangan pernah diam untuk bersuara, sampaikan temuan-temuan itu kepada publik, bermitralah dengan media massa, karena media inilah yang menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang ditemukan oleh civil society atau ormas tadi. Jadi saya pikir perannya sangat signifikan sekali dan harus kuat. Ketika civil society itu lemah, pemerintah itu akan semakin kuat. Ketika pemerintah itu kuat, dia akan cenderung abuse, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Cenderung dia itu otoriter, cenderung dia itu lebih kepada hegemoni kekuasaan. Oleh karena itu, civil society juga harus kuat, sehingga ada keseimbangan antara civil society dan pemerintah dan sebagainya. Nah, adalah kita belum digitalisasi pemerintahannya, sehingga semuanya itu masih manual. Kalau kita sistem digital, mulai dari proses tender, proses penggunaan anggaran itu bisa diakses di internet. Nah, itu yang menjadi tantangan pemerintahan ke depan. Siapapun yang terpilih harus mencoba melakukan e-government supaya pemerintahnya itu lebih kuat dan tidak terjadi transaksional di situ, dan rakyatnya bisa mengontrol melalui sistem media sosial atau digitalisasi dan sebagainya. Terima kasih, mungkin agak bisa dipertajam Pak. Jadi saya lebih memberikan rekom tadi bahwa untuk transparansi anggaran apa sih strategi KPK nih? Mungkin
dari sistem pencegahannya untuk supaya ikut menumbuh kembangkan dan membangkitkan atau membuat satu sistem jaringan yang bisa membuat transparansi, budgeting, basis, anggaran dan sebagainya. Mari Pak, silakan. Terima kasih. Terkait dengan peran serta ormas dalam hal ini masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, saya ingin menggarisbawahi Pak, peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu diatur oleh undang-undang. Tadi Pak Alfi sudah dengan jelas menjelaskan bahwa tindak pidana upaya pencegahan korupsi itu semuanya, tindak pidana dalam pemberantasan korupsi itu semuanya dengan peran serta masyarakat. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, Pak, terkait dengan informasi publik. Jadi masyarakat dalam melakukan peran serta masyarakat diberikan kewenangan untuk melakukan pencarian bukti-bukti dan lain sebagainya dan melaporkan kepada penegak hukum. Itu betul-betul dijamin oleh undang-undang. Nah, tetapi pemerintah daerah juga dan teman-teman di ormas harus tahu persis apa yang dimaksud dengan informasi publik. Karena itu kalau Pak Bupati nanti pastikan bahwa Diskominfo dan PPID-nya menyediakan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yang disebut dengan transparansi itu tidak buka-bukaan Pak, tidak panjang. Jadi kalau misalnya ada orang menuduh di mana karena tidak transparan dan sebagainya, sebenarnya masalah persepsi saja Pak. Masalah persepsi seolah-olah informasi itu bisa panjang disebutkan oleh pemerintah daerah. Nanti yang terjadi adalah di mana masyarakat, lembaga swadaya masyarakat bisa berlaku sebagai auditor, sebagai polisi, sebagai jaksa, bahkan sebagai hakim. Dia melakukan itu semua, tidak. Jadi pencarian informasi publik, informasi oleh masyarakat dan lembaga itu memang. Dan pemerintah daerah dengan PPID-nya harus mempublikasi informasi masyarakat apa yang dikategorikan sebagai informasi. Yang terjadi gap-nya adalah bagaimana ormas, LSM, masyarakat itu mengoptimalkan peran sertanya. Jadi jangan sampai dalam informasi publik langsung dilaporkan kepada KPK atau kejadian-kejadian yang terjadi, potongan-potongan koran langsung dilaporkan kepada KPK, kepada teman-teman di DPD dan lain sebagainya, sehingga muncul informasi yang bisa menyesatkan gitu loh Pak. Informasi yang bisa menyesatkan, dan kita kan negara yang semuanya itu kalau belum dikenal belum bisa kita menuduh orang atau menstigma kepala daerah melakukan ini melakukan. Ada mekanismenya Pak. Kalau hanya masyarakat melaporkan ini melakukan itu udah menjustifikasi seolah-olah ini sudah terjadi tindak pidana gitu. Belum Pak. Tunggu dulu pengadilan dan lain sebagainya. Jadi kembali peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Ormas, LSM lakukan investigasi dulu. Dan kami akan kesulitan apabila belum apa-apa informasi dari publik. Di samping penyelenggara negara dan juga bupati, OPD yang notabene adalah pemangku kewenangan dicemarkan nama baiknya, penegak hukum juga kesulitan Pak apabila informasi itu belum apa-apa sudah dipublish gitu Pak. Sehingga kami dalam melakukan investigasi itu sudah keburu bocor duluan. Jadi intinya pemerintah daerah tolong pastikan informasi publik apa yang bisa dipublish dan itu segera disediakan di PPID. Terkait transparansi Pak, itu juga salah pengertian saja Pak. Artinya dari sisi masyarakat, dari sisi ketentuan itu sudah ditentukan 13 informasi publik yang harus dipublish dalam website-nya masing-masing pemerintah daerah. Itu sudah ada. Jadi ada 13 termasuk enggaknya rencana APBD dan lain sebagainya, itu sudah ada di situ Pak. Tinggal bagaimana masyarakat LSM meminta dan dipublikasikan, teman-teman di pemerintah daerah mensubmit informasi itu. Jadi yang utama pasti ada di website, yang lebih detail ada di PPID. Jadi tidak benar kalau misalnya tiba-tiba LSM melakukan investigasi ke kepala sekolah, ke bupati, ke PD secara langsung, tidak. Tapi datang apa yang bisa dipublish oleh pemerintah sesuai ketentuan, lakukan investigasi. Makanya KPK itu di tahun-tahun awal KPK berdiri, kami melakukan bermacam-macam pelatihan kepada LSM, kepada ormas untuk supaya mereka bisa menginvestigasi apa-apa yang dia peroleh. Jadi jangan hanya karena di media melihat ada informasi
tentang kasus korupsi. Jangan potongan itu aja yang kita terus dipublikasikan kemana-mana, dibuatkan demo, di Jakarta, di mana-mana. Kasihan Pak, kepala PD-nya kasihan, bupatinya kasihan, ini belum apa-apa orang sudah dijatuhkan gitu loh Pak. Itu yang penting di situ. Jadi jangan sampai ada penghakiman lewat media maupun penghakiman lewat sarana-sarana lain. Maksud tadi misalnya belum apa-apa udah launching dari Bapak DPD di sana. Ini bupati melakukan ini melakukan itu. Kan ada TPTG ya, ada pengusutan tindak pidana korupsi. Kalau sudah inkrah terbukti baru kita bilang Pak Bupati ini gunakan dana ini untuk ini. Baru kita bisa launching. Apalagi lembaga seperti kita nggak akan bisa sedikit statement sebulgar itu gitu. Karena memang harus diinvestigasi terlebih dahulu. Tadi ada pertanyaan, bagaimana KPK melakukan upaya itu Pak? Jadi planning dari budgeting itu semua dari mulai penyaringan informasi dari masyarakat segala macam itu sudah dimasukkan dalam suatu aplikasi planning yang berbasis website Pak. Jadi penyaringan informasi dari Musrembang, dari anggota dewan, semuanya tercatat dalam dianalisis Pak ya, artinya ada gelar perkara juga sebelumnya untuk supaya bisa informasi yang didapat itu bisa ada minimal 2 alat bukti ya. Betul Pak, pastinya seperti itu. Jadi terkait transparansi, kami di KPK ingin memastikan dengan proses perencanaan dan penganggaran itu di samping transparansi, akuntabel, itu semua dan aplikasi yang didorong oleh KPK itu semua bisa diikuti gitu oleh masyarakat. Jadi kembali Pak, kalau Pak Bupati pastikan website kita diupdate terkait informasi publiknya Pak. Siap. Pak Sekda mohon maaf. Jadi Pak Bupati ya, pastikan informasi publik yang diminta di undang-undang untuk dipublish di website 13 itu Pak, opini publik, rencana anggaran, APBD, perda segala macam ada di situ. Jadi jangan sampai ada pemikiran Pemda tidak transparan, tidak. Hanya masalah persepsi saja. Termasuk terkait dengan itu tadi sudah sampaikan masalah Didi tadi Pak, masalah Didi memang Didi tidak bisa dihindari Pak. Artinya kesalahan itu terjadi dimanapun. Orang yang terkait kasus korupsi itu kebanyakan adalah orang-orang yang sudah sangat makmur Pak. Kalau orang petty cash korupsi yang kecil-kecil itu memang hanya untuk makan saja. Tapi yang upaya-upaya itu pasti melakukan korupsi. Tapi percaya Pak, dari sisi sistem, dari sisi prosedur, kami terus kita memastikan agar upaya-upaya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terjadi. Tapi bagaimanapun Pak, tidak pernah ada kemuliaan yang bisa diraih dengan cara-cara hina. Cepat atau lambat itu pasti akan ketemu. 18 tahun Pak, 18 tahun dalam kasus korupsi. Jadi sampai kasus itu terungkap, silakan Bapak dalam ketakutan selama 18 tahun. Saya lama dipindahkan Pak. Pertama yang diambil oleh KPK pada saat kita dulu tenang gitu, yang pertama kali alhamdulillah akhirnya diterima juga ketangkap juga oleh KPK Pak. Saya dalam ketakutan ini udah 10 tahun sudah dalam ketakutan ini, sekarang sudah tenang KPK, sudah saya berhenti di situ. Mudah-mudahan kita ada waktu begini. Itu yang saya alami Pak. Saya profesional Pak, dan santai aja saya ngomong, tidak terstruktur. Tapi yang pasti Pak, mereka lebih lama ketakutannya dibanding dengan menjalaninya. Baik, untuk penanya selanjutnya tadi dari Ormas sudah, kita minta satu penanya dari LSM. Saya pilih Bapak yang pakai topi putih, silakan Pak untuk menyampaikan singkat, padat, dan dari mana unsurnya. Saya Azwari dari LSM Komite Anti Korupsi Lampung, disingkat KOAK. KOAK itu berdiri sebelum KPK ada, dari tahun 99. Saya tidak bicara substansi karena waktu kita pendek. Sebetulnya kalau kita bicara satu persatu kasuistik, mungkin data yang telah kami investigasi mungkin nggak kebawa kepada Lampung banyak. Untuk itu, ini banyak sekali persoalan di Wekanan. Dari beberapa persoalan banyak sekali Pak, dari jenisnya APBD, kemudian penguasaan tanah, kemudian korupsi yang lain, yang merugikan keuangan negara dan merugikan rakyat. Yakinkan dulu kami, karena persoalan ini ketika kami selesaikan di Bandar Lampung atau di Lampung, ini tidak selesai persoalan kami Pak. Adakah jaminan untuk
ditindak. Sekali lagi Pak, ya itu hanya pertanyaan saya. Karena selama ini dari mulai tahun 99 termasuk kami menyelesaikan dan daftar kemarin di tahun 99 Pak Indra Bangsawan yang menyelesaikan, kemudian sampai hari ini saya masih berdiri hidup. Kalau bicara tentang ini pengancaman segala macam, saya pikir itu bukan nggak sampai hari ini. Ya, jadi cukup. Baik itu apa jaminan kami Pak? Karena selama ini kalau persoalan WK dan kami bawa penyelesaiannya di WK di Lampung tidak selesai. Kalau misalnya kami dipermudah menyelesaikan ini dengan bekerjasama dengan kawan-kawan KPK, ya alhamdulillah. Banyak sekali Pak persoalan. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih Bang Arjuna. Sudah sampai pesan-pesannya. Baik, mungkin Pak Nana dulu untuk menyikapinya Pak. Baik Pak, kembali KPK menerima informasi pengaduan masyarakat itu 8.000 per tahun Pak. Rata-rata itu sumir karena belum dilakukan investigasi. Jadi di KPK itu selalu dituduh KPK itu tebang pilih. Enggak, KPK itu tebang mana. Kalau memang informasinya lengkap, investigasinya bagus, kerugian negara sudah bisa diancam-ancam, dihitung dan lain sebagainya, itu kita akan lakukan penindakan sesegera mungkin. Jadi sejauh itu menyangkut kerugian negara, sejauh itu kerugian negara lebih dari 1 miliar, itu pasti dan informasi serta dukungan buktinya lengkap, itu akan dengan mudah kita akan tindak lanjuti. Jadi kami kesulitan mendapatkan menindaklanjuti pengaduan masyarakat karena memang informasinya tidak lengkap. Jadi mohon teman-teman LSM yang betul-betul merupakan mitra dari KPK itu lakukan dulu investigasinya Pak. Nah, caranya seperti apa? Kami di awal selalu memberikan pelatihan-pelatihan terkait bagaimana melakukan investigasi, termasuk di dalamnya bagaimana LSM itu bisa survei dari sisi keuangan. Bapak bisa melihat dari misalnya CW dan sebagainya tanpa perlu melakukan upaya-upaya negatif, dia bisa survei. Nah, itulah yang kita terus lakukan, upaya-upaya pelatihan bagaimana agar semua informasi yang disediakan oleh masyarakat itu punya jalan peneliti. Ada pun 8.000 pengaduan yang masuk ke KPK itu per tahun, kita kemas Pak, mana yang bisa diinvestigasi oleh KPK karena itu bukan peran KPK, mana yang bisa diberikan kepada penegak hukum lain dan sebagainya. Ada tim pengaduan masyarakat, ada tim penelaah, ada tim investigasi, ada tim penyelidik, ada tim korsup yang memastikan semua informasi itu bisa ditindaklanjuti. Tapi sabar, 18 tahun kasus korupsi itu daluarsa. Nggak sekarang, besok. Nggak besok, 18 tahun yang lalu kita akan lihat. Makanya Pak, statement dari Bapak DPD ini betul-betul terekam oleh Pak Alfi, karena saya sudah perintahkan Pak Alfi rekam. Artinya DPD betul-betul akan berjuang untuk memastikan KPK didukung dan diperkuat. Kalau itu terjadi lagi kembali Pak, rasa-rasanya kita akan tidak perlu lagi membuat KPK perjuangan Pak. Bapak sampai hari ini jangan khawatir tentang dewas kami Pak. Siapa yang bisa meragukan integritas dari Pak Tufa, Pak Hakim, teman-teman lima itu sama sekali tidak ada. Tetapi dengan adanya seperti itu, statement dari Pak Tufa sendiri menyatakan bahwa memang sudah revisi undang-undang KPK itu memperlemah KPK. Tapi kembali saya sampaikan, KPK sebagai pelaksana undang-undang suka atau tidak suka harus melaksanakan undang-undang tersebut. Kami harus memitigasi, kami harus melakukan perubahan-perubahan SOP, ortaka, dan sebagainya. Itu yang harus kita perbaiki. Jadi dukungan tetap kita butuhkan untuk perbaikan Indonesia ke depan. Pak, KPK dibubarkan juga nanti akan bentuk KPK yang lain Pak. Kita sudah ada sejarahnya, mulai dibentuk Komkapim ini sampai KPK. Nanti KPK diperlemah, bubar, nanti butuh lagi dibikin KPK perjuangan. Saja siklus itu akan berulang. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya pikir cuma Pak Nana atau ada yang mau nambahkan, Pak Borowati. Singkat Pak ya, karena 2 penanya lagi nih. Waktunya cuma 3 menit lagi nih. Jangan sampai dibilang moderator nggak adil. Baik, saya tambahkan saja LSM. Saya dari LSM anti korupsi dan juga media. Jadi ketika teman-teman gerakan anti korupsi di Waikanan dan di Lampung memiliki temuan, yang sangat penting adalah bangun komunikasi yang baik dengan KPK. Itu aja kuncinya Pak.
bangun komunikasi yang baik. Kalau saya bukan menghadapi beliau, sering-sering berkomunikasi, ngajak ngopi. Kalau ada temuan, kalau saya sampaikan, karena juga KPK tanpa rakyat juga tidak kuat, tidak mungkin. Nah, yang kedua, kita punya perwakilan 4 anggota DPD yang ada di Lampung. Mohon juga disampaikan. Di sini mohon maaf, di sini ada sahabat saya Pak Bustami, Wakil Ketua Komite 2. Mohon sampaikan juga ke beliau. Ketua kalau Komite 1, Komite 2, Komite 3, Komite 4. Jadi ada 4. Jadi silakan diserahkan ke kita. Karena kita juga mitranya ke KPK langsung di pusat. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman LSM di sini semangatlah untuk pencegahan korupsi dan penguatan pemerintahan. Baik, terima kasih Pak Badar Wajid. Untuk selanjutnya satu orang penanya dari tokoh masyarakat dulu, tokoh masyarakat. Silakan Bapak yang berada di depan, singkat padat Pak ya, karena bapak-bapak kita ini sudah jam 3 harus sudah meninggalkan di sini. Namanya Pak dari Abdul Haris Nasution, Abdul Haris Nasution, Bapak masyarakat. Saya langsung saja Pak, saya tertarik langsung dengan KPK. Di situ tadi mengenai penyelamatan aset pertambangan. Pertambangan itu ada 2 register, register kedua dan keempat. Ini adalah aset negara. Negara itu akan mendapatkan penghasilan dari departemen utama menuju Ibu Tani. Konon cerita di Wekanan itu Ibu Tani itu tidak bisa membayar kewajiban kepada negara. Apakah ini adalah bagian dari korupsi atau bukan? Kalau memang ini bagian dari korupsi, karena Wekanan juga itu ada dana bagi hasil dari pusat. Ketika Ibu Tani memenuhi kewajibannya, maka Wekanan akan mendapatkan dana bagi hasil itu. Itu pertanyaan apa? Ini disinyalir karena 2 register ini dikuasai oleh beberapa penguasa, beberapa oknum-oknum. Terima kasih Pak. Coba Pak Nana untuk bisa menyikapi dari Pak Nasution, Pak. Mohon maaf saya tidak bisa spesifik langsung merespon pertanyaan dan kasus Pak, karena memang saya tidak tahu dokumen lengkapnya. Saya di Korwil di Lampung ini baru berjalan sejak bulan Mei, langsung tersergap corona, sehingga baru hari inilah kami bisa keluar 1 November ini Pak. Atau Bapak bisa memberikan nanti kalau untuk dumasnya di mana nanti mereka? Baik. Pak, nomor saya 0821 2309 1966 0821 2309 1966. Ini nomor sudah beredar sejak KPK berdiri. Jadi artinya nomor saya sudah beredar di mana-mana sebetulnya. Yang ingin saya sampaikan, KPK concern di masalah itu. Kebetulan saya di Kalimantan Timur Pak. Saya di Lampung, saya belum banyak bercerita meskipun informasi sudah banyak. Bagaimana seorang pengusaha di sini mengendalikan semua kepala daerah yang sudah kami dapatkan. Cuman kasusnya belum kami bawa. Tapi yang pasti gini Pak, kami di Kalimantan Pak, ada ini cerita tentang yang Bapak agak sedikit sambung-sambungkan Pak. Kami di Kalimantan itu ada 1000 Kalimantan Timur Pak. Pemda menerbitkan 1024 izin usaha pertambangan. 1024 izin usaha pertambangan. Dan kami di Korwil untuk kita mencoba untuk memastikan seluruh kewajiban-kewajiban dari 1024 pemegang izin usaha pertambangan itu harus melaksanakan kewajibannya. Kami bekerjasama dengan Dirjen Pajak, kami bekerjasama dengan Bea Cukai, Dinas Pertambangan, Kementerian Pertambangan dan sebagainya. Nanti kami dengan kehutanan itu akan melakukan hal yang sama. Dan di sisi lain, perbaikan sistem tata kelola terkait izin usaha pertambangan, berupa aplikasi dan lain sebagainya, kami bangun Pak. Mudah-mudahan tahun 2019 dan 2020 ini sudah bisa diimplementasikan. Artinya izin usaha pertambangan yang terbit kami pastikan kewajiban kepada negara yang tadi bagi hasil yang diberikan kepada Pemda itu terrealisasi. Tapi ke depan sistem kami perbaiki untuk memastikan semua yang dihasilkan oleh pemegang izin usaha pertambangan nanti nyambungnya ke teman-teman di yang Bapak laporkan itu bisa diterima oleh negara. Itu yang kami laporkan Bapak upaya yang dilakukan oleh KPK selama ini. Jadi KPK tidak diam Pak, KPK tidak diam, kembali Pak. Saya secara spesifik mohon maaf tidak bisa menangkap semuanya karena saya betul-betul baru dengar untuk informasi yang Bapak sampaikan, tapi informasi yang Bapak sampaikan itu bisa di-WA-kan ke saya Pak untuk saya klarifikasi ke orang yang ke unit yang menanganinya Pak. Saya kan bukan unit yang menangani yang saat ini. Kalau dulu ya, kalau sekarang saya tidak menangani masalah itu. Jadi 082123091966 ini terbuka 24 jam. Meskipun tidak langsung saya jawab.
namanya memang ada videonya juga saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nana. Pak Roji mungkin. Baik, saya tambahkan saja. Komite 1 membidangi pemerintahan, hukum, ya, politik, kemudian masalah desa, dan satu lagi masalah pertanahan. Kami dari Komite 1 menunggu surat dari Bapak terkait dengan temuan kasus konflik pertanahan dan PTPN. Kita tunggu Pak, akan kita tindak lanjuti langsung dengan menterinya. Nanti Mungkin bisa Pak Bustami untuk mendampingi bisa saya. dipublish nomor teleponnya Pak. Termasuk apabila Bapak sudah melaporkan kepada KPK, laporkan kepada DPD bahwa KPK belum menindaklanjuti informasi tersebut supaya KPK bisa menjelaskan kenapa itu tidak bisa ditindaklanjuti. Karena di mekanisme di KPK adalah apabila ada informasi masyarakat, ada juga kewajiban belah kepada pelapor kenapa laporan itu bisa ditindaklanjuti atau tidak bisa ditindaklanjuti. Seperti itu. Baik, nomor HP saya 0811 104 6680. Lebih lanjut silakan melalui Pak Bustami atau melalui panitia. Baik, saya izin karena jam 3 terus terbang balik ke Jakarta. Baik, terima kasih Bapak-bapak penalis sekalian. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Nana dan Pak Roji. Ya, sebelum ditutup acara karena memang sudah waktu sudah menunjukkan jam 3:05, saya akan coba berpantun. Jauhkan diri dari hindari korupsi, bentengi diri dengan akhlak yang terpuji. Keluarga selamat, terjaga harga diri, hidup tentram, damai berarti. Baik, satu lagi, kalaulah kita menanam padi, pastilah hendak buang jerami. Kalaulah ada kesempatan lagi, Pak Nana dan Pak Roji, kami tunggu juga di sini. Baik, terima kasih atas segala partisipasi dan seluruh daripada stakeholder yang hadir diundang dan undangan lainnya, bahwa hari ini kita sudah menyelenggarakan FGD di Bumi Merami Ranggung di Waikanan. Terima kasih atas partisipasinya kepada DPD RI, KPK RI, dan pemerintah Kabupaten Waikanan. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.